Selamat datang teman-teman di episode berkamalan. Jadi namanya tuh berkamalan. Oke. Ju. Ini episode kedua setelah mungkin berapa lama ya? Gue 2 bulan mungkin terakhir upload tuh sama Amri. Oke, 2 bulan lalu ya. 2 bulan lalu. Dan sekarang sebenarnya kita udah pertemuan ketiga kayaknya, Ju ya. Tapi 2 perkenalan sebelumnya itu ya udah kayak cuma di occasion aksi Kamisan aja kan pokoknya kan. Kamisan sekali atau 2 kali ya? 2 kali itu. 2 kali, iya. Gue lagi ngeliput pokoknya Ya, dua-duanya tuh. Kali Kamisan. Oke. Betul. Sekarang akhirnya Bisa ngobrol lama. lebih proper ya. Lebih proper. Nah, lu sebenarnya udah jadi jurnalis di Narasi udah berapa lama berarti? Sebetulnya gue udah sebetulnya gue dari magang. Ini Dari magang. pekerjaan pertama gue Oke. dari Juli 2021 itu magang Oke. kampus ya sebetulnya. Oke. 6 bulan. Habis itu ditawarkan untuk full time. Oke. Jadi Lu kuliah di mana sih? UMN, Garing UMN. Oh, oke. Universitas Multimedia Nusantara. Jurusannya? Jurusan jurnalistik juga. Jurnalistik. Oh, oke. Jurnalistik juga. Ada tapi canggih-canggih sih UMN sih gue lihat ya dari Ya, segi ya. ya itu Fasilitasnya memang DKP-nya juga ya kalau DKP-nya memang bagus. Iya. Ya. Jadi Kacau memang sih. canggih, proper juga ya. Maksudnya Hmm. fasilitas banyak juga. Jadi Hmm. ya oke lah pemilih di sana gitu. Jurnalistik punya Kompas Gramedia juga ya. Jadi kan memang broadcastingnya memang top juga lah. Iya, kan. ya proper lah ya. Proper. Jadi Iya. 6 bulan tuh magang karena ketentuan kampus semester 7. Oke. Lalu setelah 6 bulan memang rencananya itu setelah lulus pengen kerja di Narasi. Yang full time. Kenapa? Ya emang naksir aja sama karya-karya jurnalistik karena kan memang selama gua di UMN itu banyak materinya itu kayak ambil contohnya dari narasi, kayak investigasi narasi. Kayak kalau lo inget misalkan yang berapa puluh menit di Sarinah itu, pembakaran Sarinah itu videonya viral itu. Jadi contoh buat di narasi gimana kita menginvestigasi lewat sumber-sumber terbuka gitu-gitu kan, open source gitu kan. Jadi detektif lah dalam tanda kutip. Jadi memang interest lah gitu kan untuk di kerja di narasi karena gue ini sangat progresif nih media saat ini kan. Dan ya sudah ternyata setelah 6 bulan magang belum lulus tuh malah udah langsung ditawarin full time. Oh, oke. Wow. Jadi belum lulus ya sekalian nyambi skripsi lah gitu kan. Jadi memang sejak umur berapa sih? Apa? Umur berapa sih sekarang? Sekarang gue kelahiran 2000. Jadi tahun ini 2026. Berapa tua? Lu berapa? Beda 5 tahun. Oh, lu 95? Iya, Oh, udah kayak kakak gue. Paling Oh, lu punya kakak? iya, kakak gue cewek paling tua 95 Oh, juga. 95. Oh, oke. Lanjut. Bentar, tapi sorry. Ya. Di luar daripada narasi sebagai sebuah korporasi mungkin ya. Lu mungkin ada bias juga sama Mbak Nana nggak? Maksudnya kayak lu ngeliat Mbak Nana sebagai seorang, lu kan jurnalis nih. Ya. Mbak Nana juga sebagai seorang jurnalis senior yang apa ya, mungkin namanya udah tersohor lah ya. Ya. Seantero negara ini. Apa janjian negara itu juga? Sebetulnya in the first place itu gue pengen jadi jurnalis itu nggak begitu melihat figur seorang Najwa Shihab saat itu. Oh, oke. Sebetulnya saat itu gue malahan Cleaning ke siapa lu berarti? ada salah satu jurnalis Metro TV namanya itu Rifai Pamone udah Kayaknya gue tahu lagi. Iya. Mone, Mas Mone, panggilannya. Gue nggak tahu panggilannya siapa ya, tapi dia memang reporter Metro TV Mas Rifai Pamone, tapi sekarang sudah meninggal gitu ya. Oke. Saat itu gue melihat dia itu brave banget itu. Dia liputan itu 2019 atau 14 itu dia. Iya. Saat itu lagi liputan di 14 masa. Iya. Pas gue SMP bahkan ya. Gue melihat dia itu diintimidasi pas lagi live report Soal? Pilpres tuh. Oh, 2000? 2014 tadi. Oke, udah 15. Kan maksudnya flashnya kenceng banget ya. Iya. Kayak apa namanya? Politik identitas bermain di situ. Politik identitas bermain segregasi politik banget lah. Betul. Sangat Setuju banget. terpecah banget begitu antara kubu satu dan kubu lain. Jangan kan gitu bro, di keluarga aja. Ya. Anjir. Ya makanya. Iya. Dan pas itu dia ya diintimidasi oleh kaum agamis begitu ya. Iya, Saat iya. lagi liputan di tracking Metro TV didorong-dorong itu. Wah, gue ngeliat, Ini tuh video yang viral gitu bukan sih? Bukan ya? Dulu sempat viral di. Ada yang cewek tuh, yang di flyover itu apa ya? Oh, itu beda tuh. Beda ya? Itu RTV kalau nggak salah tuh. Oh, oke. Nah, itu kalau itu 2014. Gue Iya, keinget tuh. Nah, itu pas udah mau lulus SMA, iya. gue kering-main lagi kan. Oh, gue mau kuliah apa ya? Tapi gue keinget ada broadcasting. Kebetulan UMN juga Anjir. datang ke kampus gue kan. Oke. Ya open open trial apa segala macam Iya. gitu. Open house lah, Ya. kecil-kecilan. Ya. Lalu ya sudah, interest wah, ini ada broadcasting, bisa kerja di TV. Saat Ya, itu ya. yang jadi reporter. Sebenarnya look up-nya pertama itu dari sana, reporter Metro TV itu. Oke. Nah, tapi ya seiring berjalannya waktu sama di kampus, ya banyak juga lah mengonsumsi berita tentang Mata Najwa gitu-gitu. Oke. Ya sering berjalannya waktu itu jadi role model gue juga sih, bahwa Najwa Shihab itu jadi salah satu contoh Ya. di dunia jurnalistik. Ya nggak bisa Iya. dipungkiri lah bahwa Iya. ya hampir semua jurnalis pasti mengagumi Najwa Shihab Betul, juga betul, menjadi betul. role model kita. Betul. Tentu oke. sih.
Yang Oke. Berarti lu berapa total di narasi, udah berapa tahun berarti? udah dari 2021, ini udah mau 5 tahun sih kalau hitung 5 sama tahun magang ya. Oke. Udah 4 tahun 11 bulan. Kalau gue lihat di LinkedIn gue ya. Wah. Gitu. Nih, gue mencoba mencari similaritas antara kita berdua ya. Ya. Terkait dengan profesi masing-masing. Gue tuh sekarang sosial media spesialis sih, tapi sebelumnya itu gue di bagian CSR bro. Oke. Jadi lebih khususnya di bagian bidang bisnisnya Astra Tol. Jadi ngurusin jalan tol lah pokoknya. Ya. Gue setiap kali mau ada press release terkait dengan kecelakaan di tolnya Astra, Ya. anjir gue kayak ini jadi kayak tiap hari tuh ngeliat apa ya, maaf ya, foto-foto kecelakaan atau apa gitu. Dan kayak di kantor gue tuh menyediakan fasilitas psikolog gratis. Oke. Gue mencari similarity-nya sama narasi itu kan media yang bisa dibilang apa ya, hard hitting ya. Nggak, kalau ngasih berita tuh beritanya muatannya berat-berat gitu kan. Ya. Nah, lu gimana caranya nge-maintain itu ke batin lu, ke pikiran lu, biar lu bisa lebih apa ya, mungkin lebih waras gitu di tiap harinya. Apalagi kan lu baca-baca berita pasti kan bisa berat-berat kan tiap hari kan. Betul. Nah. Ya sebetulnya gue relate banget sih, bahkan sebetulnya gue sekarang mengalami itu kayak Sekarang saat ini banget gue mengalami sebetulnya. Oke. Jadi gue masih berusaha untuk overcome perasaan-perasaan itu. Kalau di dunia jurnalistik ada nama news fatigue juga ya. news fatigue, itu oke. lelah dengan berita-berita, dalam artian lu jenuh lah dengan konsumsi berita yang memang membuat lu yang depressing lah situasinya, Iya. atau memang sensitif, atau memang triggering buat diri lu pribadi. Itu lebih sering terjadi ke jurnalis ya, tapi sebenarnya orang umum juga bisa news fatigue juga. Orang umum juga bisa kalau memang dia mengonsumsi berita yang memang dalam tanda kutip depressing buat diri sendiri. Iya, Misalkan lo melihat situasi negeri yang nggak baik-baik aja, berita-berita tiap hari misalkan terkait dengan polisi lah, kekerasan aparat dan lain sebagainya macam, lo konsumsi tiap hari kayak lo merasa ini kayak depresi, nggak bisa diperbaiki lagi. Itu cenderung bisa membuat diri lo apa ya, kayak triggering bahwa lo merasa kayak aduh ini gimana ya, malah jadi lemes sendiri lah. Perasaan-perasaan seperti itu yang bisa kita rasakan sih. Cara lu sekarang dengan itu, overcome itu? Sebetulnya lebih ke mencoba buat detox media sosial ya, karena memang sumber berita gue kan cenderung di medsos dan tentu baca-baca berita media online, tapi sekarang cenderungnya di medsos ya, karena memang narasi kan mainnya di social media. Jadi memang banyak cek reference yang rame apa nih di medsos gitu-gitu. Dan cenderung sedangkan lu detox, jadi gimana? Nah makanya itu kan memang kecenderungan yang memang agak sulit dilepaskan. Makanya gue mencoba buat tetap untuk coping lah dari situasi tersebut. Jadi ya memang nggak begitu banyak update sih di sosial media sebetulnya. Dulu misalkan ada berita-berita buruk gitu, mencoba buat reaktif, komen, komentarin kayak upload IG story gitu ya. Sekarang mencoba buat kurangin, bahkan hampir nggak ada lagi gitu gue upload ke story, karena maksudnya kalau gue fokus ke konten-konten seperti itu akan membuat gue lebih tertekan secara mental. Itu yang gue rasakan sekarang sih sebetulnya. Jadi mencoba buat mengurangi upload, speak up gitu ya, karena memang agak membebani gue secara mental gitu untuk beberapa waktu belakangan, kayak nggak ada stoknya begitu dan nggak ada stoknya. Ya jadi memang kalau memang urusan kerjaan cenderung banyaknya cek di di media online gitu. Di Twitter juga termasuk sebenarnya, asli sih Twitter. Kalau kita bisa hari-hari kita bisa bilang Twitter ya pergerakan kiri dan SJW itu ya di Twitter kan memang sangat kencang ya. Jadi kayak ya gue tuh sebetulnya kayak pengen banget itu kayak ikut nimbrung di Twitter, cuman lagi-lagi kalau gue ikut nimbrung cenderung sekarang kayak membebani gue banget secara mental gitu. Jadi gue Twitter gue diskursus agak sedikit mengurangi diskursus politik pergerakan di Twitter gue mencoba buat mengurangi, karena gue ngerasa secara mental nggak sehat banget buat gue sekarang. Jadi atau enggak mungkin silent reader aja yang nggak ikut ngerespon gitu ya. Jadi kayak set scrolling aja gitu ya, gimana? Bahkan gue silent reader pun juga agak mengurangi kalau gue di Twitter. Gue udah mencoba nggak aktif kayak berapa bulan ini. Gue cuma sesekali buka aja kalau memang mencari yang ramai, karena terkadang triggering juga buat gue kayak merasa bahwa aduh gue capek banget gitu. Gue takut gue ngerasa nggak produktif kalau gue mau kayak gimana, rasanya tuh kayak unmotivated lah gitu kalau gue banyak membaca berita-berita yang memang tone-nya memang negatif ya, terutama terkait negara begitu ya, dalam tanda kutip kan banyak banget skandal setiap hari begitu. Jadi ya mengurangi banget, itu berasa banget sih di gua sekarang. And there's nothing we can do about it gitu kan. Kita cuma sekedar kerja kelas bawah gitu. Kerja kelas bawah, mungkin ya kelas menengah mentok-mentok gitu ya. Jadi mencoba buat overcome itu nggak mudah sih. Tapi gua mencoba buat
mengatasi itu sih Iya. setiap harinya. Coba kita kasih pertanyaan intermezzo sedikit. Ya. Lagu yang lu tautin di Instagram lu lagunya Billy Joel kan? Ya ya. Apa yang apa? Vienna ya? Vena ya. Vienna. Hmm. Itu gara-gara mungkin ada relasinya juga sama pekerjaan lo nggak? Itu kan memang lagu soal ini kan, iya nggak sih, kayak slowing down kayak gitu-gitu nggak sih? Yes. Nah. Ya, sejujurnya terkait juga sebetulnya. Maksudnya Hmm. kayak gue beberapa momen terakhir gue putar lagu Hmm. yang gue dengerin di Spotify gitu ya. Lagu-lagu lu old school juga ya, jangan-jangan ya? Old school juga. Ya, sama gitu. Ya betul ya. Nah, Yang Oke. walaupun memang ya orang-orang kan memang mencoba buat kembali ke masa lalu ya. Betul, saat iya ini. iya. Trennya Sekarang itu nggak sih retro apa kayak klasik kayak Ya. gitu-gitu ya? itu juga, tapi tentu terkait juga dengan bagaimana Ya. pola kehidupan gue saat ini sih, bahwa memang mencoba buat slowing down in life, bahkan ya lagu tentang Vienna gitu, mencoba kabur ke luar negeri, Ya. itu kayak salah satu impian juga mungkin ya, kayak mencoba buat Oh wow, menenangkan diri gitu ya, ini maksudnya. bold statement banget nih. Iya, dalam arti untuk situasi sekarang kayak agak depressing gitu ya, sebetulnya. Jadi Oke. kayak upaya-upaya semacam itu mungkin tersimbolkan dalam ya lagu itu Lagu juga. itu, iya. Bahwa ya kayak baik buat slowing down in life gitu, Iya. kayak buat jalan-jalan sejenak ke luar negeri gitu ya, atau keluar kota, buat melepaskan diri sepenuhnya dari interaksi sosial yang memang sangat membuat Ya. terbebani secara pribadi begitu ya. Iya. Itu mungkin tercerminkan juga sih dari lagu Oke. tersebut gitu sih. Nah, lu kemarin keluar negeri ngapain tuh? Nah, itu sempat ke Belanda. Gua ngira tuh lu S2 tau? Pengennya sih itu, tapi itu short course aja, 2 Kayak minggu. kos buat jurnalis ya kalau nggak salah ya? Ya, itu memang Khusus ya? Oke. ikut programnya Embassy Belanda di Indonesia. Oke. Dia collab dengan FPCI, Foreign Policy Community Indonesia gitu ya. Mereka mengirimkan jurnalis ke Belanda Oke. untuk belajar lah terkait demokrasi, terkait press freedom di sana. Karena kalau kita cek di Press Freedom Index itu Belanda itu Apa? Press Press Freedom, Freedom oh, oke. Index itu Oke. memang indeks kebebasan pers buat Oke. menilai lu seberapa bagus sih kebebasan pers di negara masing-masing. Indonesia nih lagi turun lagi, terakhir itu Oke. 127 kalau nggak salah, tahun ini gue agak lupa, nanti bisa kita cek. Dan Belanda itu peringkat Ya. ketiga di dunia. Jadi memang press freedom itu sangat Jauh ya? bagus ya, progresif, Iya. dan cukup oke lah, walaupun trendingnya di sana itu banyak politikus konservatif. Sekarang lagi juga. mengarah ke ini juga nggak sih? Sekarang cenderung Sana. ke tengah Iya, ya. oh iya, Sekarang ke tengah. Sempet kan kemarin kan Geert Wilders Iya, yang Wilders. keturunan Indonesia padahal. Iya, Dia orang tetap Bandung. Sukabumi ya. Nah, itu yang sempat menang Iya. tuh partainya, tapi sekarang sih cenderung PM-nya itu yang cukup progresif, tapi ya dia mencoba buat Balancing gitu. balancing the condition ya, mencoba merangkul Iya. pihak kanan, tapi orang kiri juga dirangkul, jadi agak center sih sekarang. Hmm. Tapi kemarin sih programnya ya itu tadi, kemarin daftar, Ya. berangkat bareng sama wartawan Indonesia 1 dan wartawan Timor Leste 2, jadi 2-2 lah gitu. Oke. Itu Total memang berapa? total 4 itu orang. Ya, aja. 4 itu aja. Oh, oke. Jadi memang kami daftar lah dari seratusan pendaftar, itu yang terpilih kami berempat. Iya. Gitu. Itu programnya kenapa 4 orang ini? Karena memang 2 orang Indonesia, 2 orang Timor Leste, karena ini commemorating atau memperingati mengenang tewasnya Sander Tunes, itu jurnalis Belanda yang memang Yang lupin di Instagram ya? yes, itu yang dia meliput di Timor Leste tapi ditembak diduga oleh militer Indonesia saat itu. Saat itu kan militer Indonesia udah mundur ya dari Timor Leste. Coba bisa dijelasin awalnya nggak? Tapi nggak apa nggak dijelasin. Apa Pak? Nggak apa. Kita dijelasin awal deh. Gue soalnya jujur aja nggak terlalu ngedalamin kasus Oh, iya. itu. Nah. Oh, jadi memang di Timor Dia Leste meliput apa gitu awalnya? ya, dia kan memang wartawan, Sambil minum aja bro. Iya. itu memang wartawan Belanda ya. Eh. Dia itu memang Financial Times saat itu, dia memang Oke. sempat di Jakarta juga gitu ya, Ya. meliput reformasi gitu segala macam. Kan jelang reformasi Timor Leste referendum juga kan, Oke. Iya, mauin Beda-beda tipis lah waktunya tuh ya. Yes, betul. Setahun setelahnya itu, tahun Iya, 99. Iya. Nah, itu mereka mau referendum. Dia juga meliput lah Iya. situasi di sana, bagaimana kekerasan yang terjadi di sana, bagaimana orang-orang Timor Leste ingin merdeka begitu dari Indonesia. Jadi mereka referendum, akhirnya mereka memilih untuk merdeka, terbebas dari Indonesia, mundur. Tentara Indonesia akhirnya berangsur mundur kan, harusnya udah mundur loh. Tapi saat dia mau meliput, lagi di tengah peliputan gitu ya, di salah satu tempat, lagi dibonceng naik motor, malah ditembak ya, dijatuhin gitu ya, pokoknya
bukan ditangkap ya, kayak ya lu ditahan lah gitu. Ditahan dulu berarti ya, nggak langsung tembak ya? Ya kayak dia sempat terjatuh dulu dari motor itu ditembak lah gitu. Intinya Wow. dia tewas karena ditembak gitu. Oke. Sebetulnya enggak, dari berbagai riset itu ya ditembaknya itu adalah dugaan-dugaan memang dari militer Indonesia. Jadi ya memang program itu buat memperingati keberanian dia lah sebetulnya kan, untuk bagaimana dia itu berani untuk meliput di situasi yang berbahaya, meliput bagaimana Ya. situasi kemerdekaan gitu ya di negara lain. Dan kemarin sempat bincang-bincang juga dengan salah satu rekannya jurnalis Al Jazeera juga gitu, bahwa memang saat itu jurnalis asing di sana kan Yang Lupin juga itu, jangan-jangan itu rekannya? Apa beda lagi? ya, itu yang di salah satu diwawancaranya juga sih. Oh, Itu. oke, itu rekannya. Rekannya itu yang memang salah satu memang temannya dia juga saat meliput di Timor Wow, Leste. oke. Jadi memang jurnalis asing saat itu ya dianggap dalam tanda kutip ya Ancaman. ya agen lah apa gitu, Iya. mungkin antek asing Antek. gitu kan. Ya mungkin begitu. Oke, begitu. Dianggapnya jadi Ya. memang ada sensitivitas seperti itu juga ya. Ya. Ada macam pandangan semacam itu juga. Jadi ya memang lebih cukup ditekan juga sih untuk jurnalis asing saat itu. Jadi itu di Belanda, di sana kami belajar lah gitu kan Iya. terkait bagaimana pers Belanda itu berjalan, bagaimana mereka bisa sustain gitu ya. Bahkan mereka masih banyak yang pakai koran, masih baca koran juga gitu. Bisnis model koran itu subscription orang langganan Lagi naik sekarang? masih jalan terus, Masih ada. jalan. Oh, oke. Untuk beberapa tahun ke depan diprediksi masih akan berjalan dengan baik gitu ya. Jadi ya belajar banyak sih di sana, kayak bagaimana mungkin bisa diterapkan di Indonesia untuk sustainability seperti apa. Karena kan mungkin kalau lo yang tahu, yang teman-teman tahu gitu ya, di Indonesia situasi media yang lagi nggak begitu baik-baik aja gitu ya, banyak layoff juga di beberapa media. Iya sih, ada sih. Iya, jadi kayak dari riset yang Aji gitu-gitu segala macam, memang layoff-nya itu banyak banget sebetulnya kan, karena bisnis modelnya lagi susah juga di Indonesia. Kalau menurut pandangan gue ya, karena mungkin short pension ininya ya, anak-anak muda ya, ini semakin pendek juga kan. Yes. Nah terus mungkin karena orang juga udah nggak baca media konvensional yang dalam bentuk fisik gitu lagi kan, karena kan orang udah megang gadget, TV aja sekarang orang udah nggak nonton kan, si anak-anak muda. Gue nonton TV terakhir kapan tuh? Udah lama banget. Oh, oke. Ya memang ada pergeseran ke sana ya sebetulnya, trennya ya. Cuman lagi-lagi bahwa satu, warga Indonesia itu nggak mau membayar untuk berita gitu. Secara umum begitu ya. Kayak subscription misalkan harian Kompas ya orang-orang mau bayar gitu kan. Langganan Tempo kan itu mereka sudah berdiri puluhan tahun ya. Dan sebenarnya udah dimurahin banget. Jadi berapa ya? Berapa 120.000 itu gue beli setahun. Murah banget. Promo, dan mereka promo. Terus. Dan sebenarnya ya kalau kita cek secara umum ya, warga Indonesia tidak mau membayar untuk berita. Dan kalau kita tilik lagi lebih jauh, sebetulnya masalahnya struktural, bahwa memang ya mereka nggak ada uang gitu, nggak ada uang buat membayar buat membayar berita untuk pemberitaan. Jadi ya memang agak susah juga ya situasinya, bahwa ya bisa jadi mereka mau membayar untuk berita tapi ya nggak ada uang aja gitu. Masalah lagi kesejahteraan dong, problemnya kesejahteraan. Jadi problemnya kompleks sih sebetulnya. Apakah memang kita nyantai aja? Iya, aman. Ini apa nih, pisang goreng? Iya, pisang goreng. Terus pisang goreng guys. Jadi ya memang situasi kompleks. Dan ya itu juga orang trennya nggak mau membaca media konvensional. Tapi sebetulnya ya kita cek aja, di Belanda pun orang-orang masih mau loh baca untuk media konvensional. Jadi ya kita melihat lah apakah memang warga Indonesia yang tidak tertarik membaca saja atau bagaimana begitu ya. Minat bacanya juga rendah juga kan sebenarnya. Tapi lagi-lagi bahwa gue sih nggak mau menilai bahwa orang Indonesia itu malas baca. Tapi aksesibilitas ke pemberitaan, ke buku, ke segala macam itu yang memang agak susah aja. Kan kita melihat bahwa memang buku aja di Indonesia mahal banget. Apa dipajakinnya? Buku impor juga ratusan ribu begitu ya. Ya jadi terkadang entah ya. Kenapa minat baca rendah ya, karena itu juga mungkin ya. Aksesibilitasnya itu rendah. Kayak misalkan dulu sempat rame juga ada riset lah yang dikutip media-media banyak homeless media bahwa orang Indonesia itu malas jalan, dianggapnya. Tapi sebenarnya kalau kita tilik lebih jauh kan, pedestriannya nggak ada akses ke trotoar. Lalu lihat aja di samping itu, ini trotoar susah juga kan, ini mau jalan mau gimana juga kan. Jadi
begitu, bahwa kita nggak bisa judge yang ada di hilirnya aja, tapi kita cek ke hulunya juga. Masalahnya itu apa? Apakah memang ada struktural? Memang orang yang nggak bisa membayar untuk berita aja, orang nggak tahu baca berita itu bagaimana, nggak tereducated begitu ya, bahwa membaca berita itu penting begitu segala macam. Kan kita bisa lihat aja bahwa ya di Belanda lah orang mau baca berita ya karena mereka well educated juga kan, bahwa memang berita itu penting, penting untuk memahami situasi hari ini. Beda kalau di Indonesia cenderung kan orang yang dianggap influential adalah para influencer gitu. Betul. Terkadang Matinya kepakaran. ya itu yang istilah, siapa yang bilang itu ya, Mbak Bibip ya atau siapa gitu? Iya. Mati kepakaran gitu ya. Gua nggak tahu lah siapa, Ya, tapi Mbak Bibip pernah ngomong. Ya pernah dikutip lah, bahwa yang memang mati kepakaran. Kita bicara soal pers itu kan sebenarnya itu juga bagian dari kepakaran. Pers itu bahwa mereka ya memang verify in the first place begitu ya, situasi utama di lapangan mereka verify gitu, tapi banyak yang nggak dipercaya lagi gitu, dan cenderung ya bergeser ke influencer yang tidak ada kode etik. Ya banyak juga kok yang bertanggung jawab gitu. Ya mungkin lu juga konten-konten kan juga merasa ada sense of belonging juga, tanggung jawab kepada publik juga. Tapi banyak juga yang nggak bertanggung jawab. Lebih banyak. Ya cenderung gitu ya. Memang beritanya ya cuma bahkan nyadur aja dari yang media yang nggak verified begitu ya. Secara dewan pers atau memang media-media yang memang nggak jelas aja begitu. Disadur, ya sudah, cenderung malah jatuhnya hoax atau bikin keruh gitu segala macam. Dari beberapa bulan kemarin belajar di Belanda, ada 2 minggu belajar di Belanda. 2 minggu. 2 minggu doang short course itu. Oh. Gua kok ngeliatnya lama sih. Kagak, bentar doang. Gua ngeliatnya di story lu kayak banyak banget. Kan benar itu ya? Seru ya. Oh, oke. Oh, saking gua tuh kayak nyampe 3 bulan gitu, 2 minggu aja. 2 minggu aja. Oh, 2 Kan minggu ya aja. komprehensif banget sih. Studi visit ke media-media, ya, setiap hari ada kegiatannya kok. Outputnya apa berarti? Setelah 2 minggu itu? Nggak ada output. Betul. Cuman ya kami di-train bagaimana membuat liputan yang memang impactful lah ke publik. Jadi ada simulasi juga. Knowledge aja berarti ya? Knowledge, ada simulasi, kita presentasi ide topik liputan, bagaimana kita memilah ide ini itu yang memang memang impactful sebetulnya publik, yang penting lah, yang ada urgensinya, dan ya belajar osin-osinan lah, open source intelligence gitu, kayak pakai sumber terbuka buat investigasi gitu-gitu. Itu udah banyak belajar, kita praktekin langsung. Itu aja sebetulnya. Kalau misalkan nih, gua nggak tahu sih, gua nggak pernah kerja di media kayak semacam narasi gitu. Tapi gua nggak tahu di pikiran gue ya. Kalau misalkan di hari itu lagi ada breaking news gitu, kondisinya kayak gimana sih di internal kalian? Kayak gimana? Ya pasti langsung akan di. Apa contohnya? Misalkan apa sih yang waktu itu pernah kejadian gitu? Ya contoh deh, yang Agustus apa enggak Mei contohnya? Nah, demo kan gue turun terus tuh. Itu entah kenapa ya, itu demo itu selalu setiap Agustus tuh yang gedenya. 2024 kan peringatan darurat. Oh iya benar ya, Agustus juga itu ya. 2025 Afan kan. Iya. Jadi gue nggak tahu ya. Itu intermezzo ya, cuman untuk situasinya ya saat itu ya memang misalnya kita ambil contoh yang kasus pelindasan Afan itu ya di 2025. Itu memang itu kan malamnya kan malam ya sehari sebelumnya itu kan. Terus pagi nih ramai banget. Kami juga ikut marah kan ya. Gue juga marah, gue juga pas-posan kontennya. Kami garap tuh beritanya kan bahwa ada seorang ojol yang memang driver ojol yang terlindas begitu ya. Udah, kami bikin berita ya kan, diminta tolong lah ke reporter yang memang masih standby gitu. Ini bikin berita nih, kita rekapin ini kasusnya gimana dan temuannya sejauh ini gimana, kita rekap. Dan ada konsolidasi juga kan di media sosial gitu, segala macam bikin gerakan gitu ya, di X lah segala macam, di Space gitu kan, rapat-rapat kan orang-orang. Jadi kami pantau juga gitu, gue juga pantau di medsos malaman gitu ya. Itu ada instruksi langsung tuh, udah jalan ya, pas pagi itu diinstruksikan untuk udah jalan aja gitu. Liputan ke yang potensial rame di Makobrimob ya, kita japri-japri personal sih, dan di telepon gitu ya. Sesama jurnalis ada grupnya internal gitu, bagaimana? Kami di newsroom sebetulnya ya cenderung melting pot aja sih, kita bergabung bersama-sama dengan IP, dengan atasan itu. Jadi ya diinstruksikan, ini jalan ya liputan gitu. Buat ke misalnya dibagi lah langsung ke Makobrimob, ke DPR, itu dipecah gitu. Itu kemarin kemana sih? DPR kalau nggak salah ya? Kemarin gue Makobrimob gitu. Makobrimob ya? Yang lu pakai itu bukan sih? Ya. Sempat itu di Makobrimob itu. Fokusnya gue di Makobrimob.
Dan ya beberapa hari setelahnya, setelah Iya. udah agak redaan, kan fokusnya di DPR saat itu kan semuanya. Bagaimana pertanggungjawaban DPR, teman-teman mahasiswa juga bagian datang ke DPR juga. Ya udah. Iya. Setelah gue di DPR, Iya. fokus di RDP-nya begitu ya, pertemuan Sufmi-Dasko Iya, dengan iya. teman-teman mahasiswa gitu-gitu. Itu gue liput juga gitu. Itu cenderung nggak begitu hektik sih gitu tahun lalu. Oh Tapi iya kah? tahun 2 tahun lalu itu yang lebih hektik ya banget, ya kan lebih Oke. lebih masif lagi ya. Kalau yang di peringatan darurat itu. Itu kayak betul-betul teman-teman rapat gitu ya di space itu. Pantau juga. Iya sih. Sehari itu literally sehari sebelum aksinya itu kan. Teman-teman tuh di X itu aku pantau juga gitu ya di sana. Lalu ya sudah dari malam itu udah diinstruksiin besok jalan ya ke DPR pagi lah tuh. Udah standby seharian kan sampai malam gitu ya. Jadi ya memang Lo kalau kayak gitu berak gimana? apa? Berak gimana kalau kayak gitu? Ya udah dari semalamnya udah Misalkan kebelet gimana? kebelet. Ya gua kebelet. Enggak, gue bingung tuh kayak makan gitu-gitu aja loh. Itu kan susah aksesnya. Gue aja demo gila makan di mana? Kayak gitu-gitu. Nah, kalau demo itu kayak yang tahun lalu itu yang Avan itu dibawa itu sama bos gue juga tuh, manajer gue. Wah baik tuh. Ya. Datengin gitu kan. Di Makobrimob Kuitang, pokoknya nasi box itu. Oh, iya. Dia makan nasi box, toto ditembakin gas air mata itu. Itu agak kacaunya sih di sana sih. Lagi lapar-laparnya padahal. Lapar-laparnya. Maka diketawain teman-teman juga tuh Iya. yang aksi juga kan. Woi, makan bang, iya lapar gitu kan. Cuman ya kemana sih privilege-nya karena memang itu dekat kantor Aji juga ya. Iya. Jurnalis independen. Oh, Aji nyediain juga. Kayak apa gimana? Ya kami mampir sana minta ada galon kan ya sekalian isi air gitu segala macam. Jadi ya cuman ya kalau memang kayak gitu situasinya ya kurang-kurangin minum sih sebetulnya karena takut kebelet kan. Lu udah antisipasi dari sehari sebelumnya. Ya sehari sebelum udah buang air tentu buang air besar ya gitu. Jadi Itu ngomongin teknis banget. ya bagaimana ya? Teknis belakang layar. Ya. Tapi gue penasaran. Iya, paginya ya tentu mencoba buat unloading semua yang ada di badan gitu ya. Unloading lagi. Biar nggak mengganggu selama di lapangan. Cuman kalau demo-demo gitu ya kadang gue kan ada ID DPR juga, jadi memang bisa masuk ke DPR. Wow. Kan demo di DPR gitu, Iya. bisa dapat akses juga kayak Pak mau ke dalam itu, jadi bisa langsung masuk itu udah depannya. Iya. Enak ya masuk. Ya itu salah satu privilege, tapi sebisa mungkin sih gue mau tetap ada di lapangan aja. Jadi ya unloading semua barang yang ada di dalam badan gitu ya. Kurangin minum, makan bahkan hampir lupa juga gitu. Bahkan ya udah nggak usah makan lah. Maksudnya biar nggak mulus-mulus gitu kan dari pagi siang hari. Tapi biasa gitu sih. Jadi ya entah kenapa ya kalau situasi yang memang kayak gitu, mungkin adrenalin rush juga jadi nggak berasa pengen sih. Jadi nggak kepikiran ya kayaknya. Oke. Tapi ya kan lu berarti udah 5 tahun ya? 5 sampai 6 tahun lah. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun berkarya sebagai seorang jurnalis. Apa one of the best moment in your entire life ini sebagai seorang jurnalis yang nggak tahu ya pernah lu capture apa pernah lu interview atau apa gitu? Kayaknya Pop Francisco kayaknya. Apa? Pop itu ya, Romo Francisco kayaknya. Pop ya itu termasuk. Yang paling kalau pop kan gue sebagai umat Katolik ya sebetulnya, karena merasa Katolik ya? Ya gue Katolik, ya ada kedekatan juga ya buat bertemu. Sumpah sih gue itu dia meninggal, gue merasa kehilangan gue Islamnya. Banyak orang yang merasa kehilangan. Tuh, maksudnya dia orang baik dan progresif ya, sih. progresif sekali kayak menuju kebaikan lah gitu. Iya. Bahkan yang mendukung dia pengen anak-anak dia bahkan kalau nggak salah setiap hari itu video call anak-anak di Palestina gitu kan, di Gaza ya. umat Katolik Palestina. Dan secara terang-terangan gitu dia ngomong gitu, take a side. Ya betul, dan ya ada keharuan lah sebagai umat Katolik kemudian kan. Iya. Itu cuman ya maksudnya kalau secara umum kayak gue itu lebih gue lebih merasa berkesan untuk gue pribadi kalau memang gue bisa bikin liputan yang memang bisa impactful sih ke orang-orang bawah. Contoh Bisa membantu menyuarakan orang-orang yang memang butuh disuarakan, karena memang di jurnalistik itu kan kita prinsipnya ada voice to voiceless gitu ya, kita menyuarakan orang-orang yang tidak punya suara gitu di panggung nasional atau di secara publicly gitu, didengar masyarakat luas gitu. Jadi contoh yang paling berkesan justru liputan demo Agustus enggak? Itu berkesan, tapi lebih berkesan lagi pas gua masih kuliah bahkan tuh. Masih kuliah. Itu gue udah full time di narasi sih. Masih itu 2022 awal. Itu gue sekali bikin skripsi sebetulnya. Bikin dokumenter. Tentang kehidupan masyarakat di Teluk Bituni, Papua Barat. Apa tuh coba? Itu jadi
mereka itu saat itu ya, gue nggak tahu situasinya saat ini bagaimana, tapi mereka itu salah satu masyarakat dengan PDB tertinggi di Indonesia untuk kabupatennya. Mereka itu bahkan kabupaten dengan PDB tertinggi di Indonesia. Bahkan itu artinya adalah mereka adalah masyarakat dengan kekayaan terbesar di di Indonesia. Kalau kita seharusnya itu secara PDB. Kenapa secara PDB tinggi? Karena memang mereka migasnya tinggi. Kekayaan alam. SDA. Tapi ironisnya mereka adalah kabupaten kota salah satu, mereka itu top 15 kalau nggak salah atau top 20 gitu, yang memang kabupaten kota di sedunia apa? Indonesia. Kabupaten kota salah satu yang memang punya kemiskinan tertinggi di Indonesia. Jadi ironisnya di sana. Mereka bahkan termasuk kabupaten yang memang miskin ekstrim juga gitu di Indonesia saat itu ya. Situasinya. Dan kami mencoba liput ke sana lah, itu 25 hari, hampir sebulan gitu ya. Berinteraksi langsung dengan warga. Dia ada kedekatan emosional juga sih. Menyuarakan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Bahkan itu di media-media itu hampir nggak ada yang memberitakan kesulitan warga di sana. Saat itu aja baru tahu ini. Nah itu 2022 itu. Jadi ya kami liputan ke sana. Kami nggak bilang terus bilang ini tayang di mana gitu sebetulnya. Jadi biar warga itu ya cerita aja, dan mereka tuh ya sangat truthful banget sih berceritanya. Kayak mereka ada masalah ekonomi lah, susah dapat air bersih, susah listrik, susah makan gitu segala macam. Padahal mereka harusnya ya mereka kabupaten terkaya gitu di Indonesia gitu secara PDB ya. Ironisnya di sana, jadi kami mendengar cerita langsung dari mereka. Jadi ada kedekatan lah, kayak ada rasa keharuan, kayak ada rasa miris juga gitu. Dan akhirnya kami sempat juga wawancara dengan bupatinya juga gitu. Kami reach out ke pejabat-pejabat. Sebenarnya berarti main problemnya apa? Main problem ya itu tadi, bahwa perspektif pemerintah pusat itu ya cenderung di sentralistik, bahwa yang kepentingannya ya lagi-lagi Java centric gitu ya. Kekayaan alam lagi-lagi nggak dinikmati masyarakat di daerah, masyarakat lokal. Menyebutnya. Tapi ya lagi-lagi di bawahnya dialihin ke Jawa, ke Jawa, ke daerah-daerah yang memang di pemerintah pusat lah gitu. Jadi problemnya kan di sana sebenarnya. Jadi ada ketimpangan ekonomi kan. Itu problem Indonesia sejauh ini. Jadi itu sih liputan gue yang merasa sangat berkesan selama 5 tahun menjadi jurnalis. Mungkin itu. Mungkin karena lu merasa ada kedekatan secara emosional sama informannya. Bagaimana? Ya, kedekatan emosional, dan setelah itu tayang pun kawan-kawan di Bintuni pun juga merasa terbantu dan terdampak juga, karena itu ramai sekali di sana saat itu katanya. Pasca itu berarti apa yang terjadi sama mereka? Pasca itu gua nggak tahu pasti ya saat itu gimana, tapi dengar cerita dari informan di sana itu, fixernya ya yang nemenin kami di sana itu, bahwa mereka sangat terwakilkan suaranya. Itu jadi perbincangan, katanya di grup Facebook di Bintuni itu diperbincangkan sekali. Bahkan itu informan kami itu ya. Mereka tuh dia bilang jadi terkenal gitu di sana, karena dia menyuarakan sekali keluh kesahnya warga kan. Maksudnya masyarakat support kan maksudnya? Support sekali gitu. Ternyata kenapa? Ternyata nggak berapa lama dia nyalon di DPRD, menang gitu kan. Lolos dia. Maksudnya, tapi kerjanya bagus nggak? Ya itu yang gue sampaikan ke dia, bahwa ke beliau ya sudah, mewakilkan suara masyarakat kakak gitu kan. Ya sudah, tapi sejauh ini sih nampaknya ya masyarakat senang-senang aja sih dengan beliau ya. Saya ya bener lah gitu kan, mau aspirasi warga. Jadi setidaknya dengan adanya dokumenter itu 6 episode tuh, serial dokumenter. Itu di mana, bisa ditonton di mana? Di YouTube. Di YouTube ada. Coba sekarang di-mention aja. Ya, di profile gua juga masih gua mention itu @rumah torang, itu akun Instagram. Rumah torang. Itu kalau di IG lu juga kan yang lu ini kan mention di IG. Jadi ya itu memang itu berkesan sih, karena memang kami menyatu banget dengan warga, tinggal di rumah warga gitu ya. Merasa ada kedekatan saat kami mencoba buat minggat dari salah satu kampungnya aja. Jadi kami pindah-pindah kampung ya. Itu nangis itu kayak aduh sedih banget. Soal kami banyak berinteraksi, makan papeda bareng gitu segala macam. Jadi berapa lama? Itu 25 hari. 25 hari. Lumayan ya. Ya, jadi ya ada inilah. Ada kedekatan emosional saat itu kan. Dan pengen membantu teman-teman di sana juga kan sebetulnya saat itu, karena memang
mereka banyak sekali yang pengen disampaikan ke pemerintah tapi nggak Iya. tersalurkan gitu. Jadi ya itulah kami bantu support di sana juga. Dan saking berkesannya pulang-pulang itu gosong tuh kulit gua tuh. Kayak, Oke. apa namanya? Tanning. Iya, tanning banget itu. Kayak gua sebetulnya alergi matahari tuh ya. Oh iya. Gua Oke. alergi matahari kelamaan. Jadi kena matahari itu langsung Jadi merah gitu. merah, gimana? gatel. Oke. Selama di sana tuh gua ngerasa pede-pede aja. Ternyata nggak tahan, udah gosong semua tuh kulit langsung. Aduh sakit banget seminggu gua terkapar 2 di kasur. Terkapar lah. Ya, jadi itu sangat berkesan sih kayak pengalaman apa namanya menyakitkannya itu ya saat itu. Iya. Tapi pengalaman Tapi paid off lah ya. betul dan bisa Ngeliat ketemu hasilnya. orang-orang baru gitu kan. Iya. Itu cukup mengena sih di Iya, pribadi sih. Itu liputan yang paling berkesan menurutku. Oke. Nih seandainya nih ke lu di narasi dari kantor nggak ngasih batasan budget nih, nggak ngasih plafon atasnya. Ya. Liputan apa yang pengen lu lakukan? Pergi kemana? Melakukan investigasi apa? Tentu meliput sesuatu yang memang ini ya yang warganya tentu butuh sekali disuarakan. Oke. Menurut lu saat ini? Saat ini Kalau nggak aman nggak usah dibicarain Pak. aman-aman. Aman. Project misalnya project nasional yang ternyata tidak humanis gitu di lapangan Mention dong. nggak bisa gua nggak tahu pasti ya kalau Oke. buat saat ini tapi kayak Oke. misalkan kemarin itu wah itu kemarin cari fundingnya itu banyak banget tuh dari berbagai tempat itu kami liputan ke Halmahera gitu ya ada proyek strategis nasional juga Oke. itu ada pencemaran lingkungan juga di sana Oh oke. deforestasi pencemaran lingkungan warga yang sungainya biasa dipakai buat mandi minum segala macam malahan tercemar limbah. ya ada logam berat ya gitu semacam PSN nikel lah di Halmahera saat itu kan. Oke. Ya kami mencoba buat liput aja itu mahal banget ya kalau memang mau ke Indonesia Timur gitu. Oke. Biayanya mahal untuk satu jadi susah makanya kalau plafon yang banyak gitu ya tinggi sekali gitu budgetnya besar. Ya, Ini kita berandai-andai aja, berandai-andai. ya pengen lah misalkan ke bantu-bantu kayak contohnya itu yang pengen gua liput itu kayak itu sudah gue sempat gue liput jadi karakteristiknya adalah liputan-liputan seperti itu ya memang satu mereka butuh platform nasional mereka butuh disuarakan secara nasional problemnya seperti apa misalnya tadi ada pencemaran lah di sana ya, mereka merasakan terzolimi gitu-gitu pengen sih ke sana gitu ke Indonesia Timur lah mereka masih butuh disuarakan gitu ya liputan-liputan yang semacam itu adalah yang memang negara itu mengoperasi mereka gitu secara langsung ataupun secara tidak langsung gitu ya. Macam itu sih sebenarnya. Iya. Dan apalagi daerahnya juga mungkin bisa dibilang terisolir ya. Jadi nggak banyak suara yang sampai pusat gitu. Mungkin kalau kita ngomongin, ini gue langsung main aja. Misalnya kita ngomongin EBG, Ya. keresahannya banyak Ya. dirasakan oleh setiap orang gitu, setiap lapisan masyarakat. Tapi kalau orang-orang yang tinggal di ya nggak sih? Maksudnya pandangan lo gitu. Buat orang-orang yang tinggal di daerah 3T misalkan, kita nggak tahu masalahnya apa gitu. Iya kan sih? Mungkin Betul. itu. Ya, karena memang lagi-lagi sumber informasi kita itu saat ini adalah sangat Java centric. Iya betul. Bahkan bukan Java centric lagi, Jakarta centric. Jakarta cantik betul. Isu-isu dilihat hanya dengan perspektif Jakarta saja. Iya betul. Bagaimana kita mengamplify perspektif lokalan di sana gitu ya. Iya. Itu penting juga untuk di-highlight. Tapi sejauh ini kan media-media cenderung tidak seperti itu. Media nasional tentu karena duitnya banyaknya di Jakarta. Betul. Iya. Ada kepentingan juga lah. Iya. Iya. Jadi ya kita melihatnya dari perspektif Jakarta. Iya. Kayak Ngerti. gue liputan ke Papua Barat saja gitu ya. Iya. Ke Halmahera kemarin ke Indonesia Timur. Tentu gue membawa perspektif Jakarta banget pastinya. Iya. Sebagai seorang manusia tentunya ya. Gue melihat apa yang informasi apa saja tersajikan di Jakarta. Ya. Tapi saat nyampe di sana ngobrol dengan warga lokal gitu, perspektif gue ya, gue mencoba buat menyesuaikan dengan apa yang warga rasakan atau pikirkan gitu. Jadi ya perspektif itu yang penting buat diangkat. Jadi ya kita kesana nggak cuma dalam tanda kutip ya udah ngeberitain aja lah, tapi dengan pandangan atau sudut pandang kita sebagai orang Jakarta atau orang Jawa begitu ya. Tapi kesana ya kita harus imersif lah, melebur dengan warga dalam artian kita mencoba buat melihat langsung gitu bagaimana dari perspektif mereka itu melihat masalah-masalah yang memang mereka hadapi. Iya. Ya, itu termasuk pemerintah juga harusnya seperti itu juga ya, bahwa pemerintah pusat ya tidak ada Jawa centric gitu ya, tapi ya harus lebih inklusif lah. Orang-orang yang menjadi pejabat itu di pusat ya harus melibatkan orang-orang di daerah, di setiap daerah gitu misalnya, untuk bisa biar bisa lebih inklusif, bahwa bisa terwakilkan juga kan masalah-masalah di daerah masing-masing gitu tentunya.
Gue pernah nanya nih, agak mungkin sedikit lebih personal. Bokap nyokap masih ada? Tapi Tidak ada. Dia ngedukung kerjaan lu nggak? Misalnya kan kerjaan lu kan high risk banget kan? nah, Sebagai seorang jurnalis di media yang cukup besar lagi narasi kali ya kan? Mbak Najwa Shihab, siapa yang nggak tahu Mbak Najwa Shihab kan? Mereka nggak dukung nggak? Misalnya kerjaan lu kan ya, resikonya cukup besar gitu. Terkait dengan keselamatan diri lu gitu, nyawa lu. didukung banget, sangat Dukung didukung. banget. Dari awal? Kalau nggak didukung nggak mungkin gue dikuliahin jurnalistik. Oh, Kan dibiayain kan? Iya, iya, iya. Karena memang ternyata saat gue ada interest di dunia jurnalistik, kuliah jurnalistik ya saat itu, bokap tuh langsung support banget. Sorry, bokap apa berarti? Backgroundnya? Kan di dunia bisnis, Bisnis, oke. di dunia ekonomi lah gitu. Oke, nyokap? Ibu rumah Nyokap tangga? ibu rumah tangga. Oke. Nah itu disupport banget. Saat itu gue nggak ngeh. Ternyata gue baru ngeh bahwa bokap itu dulu sempat kuliah jurnalistik juga. SJW juga. Ya nggak tahu ya. Oh, iya. Perspektifnya. Bahasanya zaman dulu. Ya, cuman dia sempat kuliah jurnalistik, Oke. diem tuh kuliahnya. Karena memang dulu dilarang kan sama orang tuanya. Iya. Nggak ada masa depan gitu kan. Iya, iya, iya. Duitnya nggak ada gitu. Jadi ya begitu. Sempat kuliah juga. Lalu sempat tulis juga atau kirim artikel ke media mana, kirim rubrik apa lah, tulis-tulis lah, kontri lah, kontor gitu. Jadi ya ternyata saat gua mau kuliah jurnalistik, wah langsung disupport. Dan gua baru ngeh kan beberapa saat kemudian, oh iya bokap kan pernah berkecimpung di dunia jurnalistik juga ya. Bahkan sampai sekarang masih kadang suka nulis-nulis juga gitu. Dia minta tolong temennya di media kirim artikel lah gitu-gitu. Kadang tuh masih juga, jadi ya sangat disupport gitu bahkan sampai sekarang dengan keamanan yang liputan sensitif gitu, demo-demo itu ya cukup ya diingetin aja gitu, hati-hati ya gitu-gitu aja. Ya sejauh ini sih gua masih bisa menakar risk management gue cukup oke juga lah, maksudnya karena banyak belajar ini ya bagaimana mengatas kalau di situasi berbahaya gitu-gitu ya, baik belajar juga sih dan selama di kuliah jadi cukup aman, orang tua cukup percaya juga dengan Nyokap khususnya nggak worries kalau misalkan lo lagi ngeliput demo gitu misalkan. Gua nggak tahu ya di belakang ya. Ya aman-aman aja sih saja nih. Dipercaya aja gitu. Jadi ya dan disupport setiap kali ada karya gua itu lagi rame gitu kontennya itu di bokap share gitu ke media sosial gitu. Jadi coba support ya sih. Kalau gitu ya. Oke. Ini udah menuju terakhir nih. Kedepannya ini 2 pertanyaan terakhir lah. Ya, pertama dulu. Kedepannya lo masih akan menganggap dunia jurnalistik itu menjanjikan nggak buat apalagi lo maksudnya kan masih Gen Z juga ya jatuhnya ya bagi anak-anak muda ke depan lah apalagi sekarang kan yang tadi ya tiap attention span anak-anak makin rendah. Sekarang kan anak-anak muda lebih sering atau lebih ingin untuk melihat berita yang visual based dibanding text based kayak gitu-gitu kan. Seperti apa lo menyikapi itu pekerjaan sebagai seorang jurnalis di kedepannya? Secara umum ya, secara umum itu bahwa pekerjaan jurnalis menurut gua nggak akan mati. Nggak akan mati ya? Tidak akan mati, karena masa kita bisa lihat semua orang itu bisa jadi jurnalis. Bahkan ada bisa citizen jurnalis juga lah, orang-orang yang memang bukan jurnalis secara formal tapi memang ya suka ngirim-ngirim berita gitu kan. Kayak apa namanya, ada kecelakaan apa, kalian ngelaporin itu kerja-kerja jurnalistik itu sebetulnya. Cuman ya nggak dipayungi media. Ya Pak, yang hanya akan berubah bentuk maksudnya gitu ya jurnalis itu ya ke depannya? Ya, jadi ya itu mungkin ya satu. Tapi media konvensional yang verified by Dewan Pers gitu-gitu tetap akan ada menurut gua. Itu akan tetap ada, cuman ya situasinya akan shifting banget atau akan sangat sulit gitu di Indonesia karena memang situasi medianya, ekonomi media makin susah juga ya saat ini. Kayak tadi banyak layoff gitu segala macam. Kayaknya berbagai macam jenis bisnis sih sekarang gua ngeliatnya. Ya, betul. Dan kayak kalau gue melihat di Indonesia situasinya nggak baik-baik aja kalau buat sebagai jurnalis gitu ya. Tapi itu tadi kalau jadi jurnalis di luar negeri ya mungkin baik-baik aja promising gitu. banget ya kayaknya. Makanya ya jadi kalau gue sih cenderung ya gue pengen lanjut terus itu jadi jurnalis tapi sulit banget itu. Apa sulit apa? Secara ekonomi ya sangat sulit. Masa kalau impian lo ini nih sebagai seorang jurnalis di sisi lain sisi idealisme dan sisi realistis itu harus diseimbangkan. Betul. Untuk saat ini ya memang situasinya sangat sulit begitu. Kayak tadi riset AJI, riset Tifa Foundation segala macam terkait dengan kebebasan pers gitu ya, terkait dengan ekonomi media, banyak layoff,
kebebasan pers kita ambles gitu ya. Iya, iya. Turun terus kita udah di peringkat 120-an dari 180 negara. Hmm. Jadi itu mencirikan bahwa Wow, kebebasan gila pers ya. Indonesia itu merosot dan Iya. terkenal. Bahkan 2024 itu Kita paling tinggi tahun berapa? gua nggak tahu ya, tapi Oh, no. makin isi trennya memang menurun. Menurun terus 2024 itu 111-an itu. Hmm. Nah itu turun lagi di 2025 jadi 120-an, sekarang turun lagi 3 peringkat 127 kalau nggak salah. Tahun lalu Oke. itu 124 kalau nggak salah. Oke. Jadi situasinya concerning kalau Iya. buat di Indonesia. Tapi kalau memang mau jadi jurnalis di luar negeri misalkan kerja di kantor berita internasional atau multinasional yang ada di Indonesia begitu ya, Iya. ya itu masih promising sih Bukan menurut gua. banget ya. Maksudnya yang nggak bergantung ke revenue stream di dalam negeri gitu. Iya, iya. Itu akan cenderung lebih sustain mungkin ya. Iya. Tapi untuk media-media di Indonesia agak mengkhawatirkan. Ya sebenarnya harapannya ya bisa bounce back lagi sih sebetulnya buat media Indonesia. Cuman ya let's see lah perkembangannya seperti apa gitu kan. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir gua. Yuk. Ini bakal akan kutanyakan ke tamu-tamu lain ke depannya rencananya. Ini pertanyaannya cukup filosofis nih. Oke. Tapi nggak tahu gua lu bakal merespon seperti apa. Kan sekarang kan gue tuh banyak tuh teman-teman, beberapa teman deket ya, circle terdekat gue yang meninggal dunia. Udah ada beberapa yang meninggal dunia gitu. Dan sekarang trennya kalau gue nanya sama dokter, kan gue juga lagi sering kontrol rutin juga ya ke rumah sakit, dan gue ada penyakit juga. Banyak anak-anak muda sekarang yang terkena penyakit yang seharusnya sebenarnya diproyeksikan tuh menyerang mereka tuh 40-50 tahun, tapi sekarang 20-30 tuh udah ada menyerang gitu. Oke. Nah, dengan karir lo sebagai seorang jurnalis ini, lu pengen meninggalkan legasi apa ketika lu udah meninggal gitu? Dan ketika lu udah meninggal nanti, apa ya, ruang idealis apa yang lu harap bakal seenggaknya tuh ideal gitu buat lu tinggalkan? Sangat filosofis ya. Iya. Dan sebetulnya gue ingin ketika gue sudah nggak ada, gue ingin diingat sebagai bukan hanya jurnalis sih, tapi ya sebagai orang yang baik aja sebetulnya. Sebagai orang yang baik. Tapi kalau in term of jurnalis, gue ingin diingat sebagai seseorang yang memang yang punya dampaknya lah buat orang-orang di sekitar gitu. Iya. Gue tuh terkadang tuh ya itu tadi, ketika memang lu punya kepedulian akan suatu isu, akan suatu kondisi, misalnya kondisi di negara lu sendiri lah. Iya. Lu pasti ngerasa ini dong, cemas dong. Iya, betul, ada rasa betul. cemas. Betul, Bahkan betul. ya gue sendiri merasa Dan itu normal. iya betul kan. Dan kayak merasa ya tadi seperti gue bilang, gue merasa ada news fatigue, gue kayak cemas banget sama negara, depressing banget situasi saat ini gitu ya. Iya. Dan itu menandakan bahwa ya gue sebetulnya ada kepedulian juga gitu dengan negara. Gue pengen negara ini baik-baik saja, menjadi lebih baik gitu semacam. Siapa sih yang nggak mau ya? Ya siapa yang nggak mau gitu kan. Cuman cara kita berkarya itu kan beda-beda ya. Beda, betul. Kalau gue di dunia jurnalistik menyuarakan Iya. voice to voiceless gitu. Jadi gue pengen diingat sebagai orang yang memang bisa menyuarakan Iya. orang-orang yang memang butuh disuarakan sih Iya. sebenarnya. Jadi ya Lu nggak kerja hanya just for the sake of dapat duit Ya, bulanan gitu ya maksudnya? Ya. harapannya sih Oke. seperti itu. Cuman ya lagi-lagi bahwa ketika kita dihadapkan dengan realita yang tidak baik-baik saja di negara ini, dengan situasi ekonomi yang sulit juga gitu, Iya. ya kita nggak akan tahu masa depan kita seperti apa. Apakah kita akan beralih profesi, mungkin gue nggak jadi jurnalis lagi, tapi apapun pekerjaan gue nantinya, gue ingin diingat sebagai orang yang bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Mungkin klise banget ya terdengarnya. Iya. Ya pengen bantu aja sih orang-orang di sekitar, kayak Memberikan impact lah ya. iya orang, karena banyak sekali masalah di dunia ini dan itu nggak bisa di-solve oleh satu orang aja, tapi itu Betul. butuh di-solve Secara kolektif kita secara kolektif, secara Secara- ramai, terembukan gitu kan. Jadi keroyok gitu kan. Iya, iya. Masalah-masalahnya kita keroyok, kita habisin, Iya. kita bantu kan orang-orang di sekitar. Ya itu sih sebetulnya yang gue Siap. harapkan sebagai manusia. harusnya kita tag sampai 40 menit tapi Oke. karena obrolannya asik jadi sampai 52 menit. Sorry banget gua ambil waktu lu. Dan Editingnya ini pusing tuh, editing pusing. dan ini diambil di waktu weekend guys. Jadi gue sorry banget ya Ju yang ambil waktu lu. Thank you banget Ju. Thank you buat waktunya. Sampai ketemu di episode berkamalan selanjutnya. Bye.